Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifatullah. Saya Ikhwanul Nabil. Saya Intan Nur Aziza. Saya Juwana Lestari. Saya Muhammad Agim Husaini. Kami mahasiswa semester 3 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Jadi, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi kami terkait P5 dan pendekatan deep learning pada sekolah SMAN Negeri 1 Labu Api dan SMPN 3 Gunung Sari. Pada mata kuliah telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang kegiatan observasi kami mengenai implementasi P5 dan Deep Learning di SMP Negeri 3 Gunung Sari dan SMA Negeri 1 Labu Api. Kurikulum Merdeka hadir untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Nah, salah satu cirinya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proyek nyata. Nah, selain itu, pendekatan deep learning diterapkan untuk mendorong siswa bagaimana memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hasil observasi kami di SMP 3 Gunung Sari dan SMA 1 Labu Api menunjukkan bahwa penerapan P5 dan Deep Learning dapat membentuk karakter yang kreatif, mandiri, dan bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, tujuan dari kegiatan observasi kami ini adalah yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan nyata kurikulum Merdeka melalui kegiatan P5 dan Deep Learning. Yang kedua, mengetahui pemahaman guru terhadap konsep dan penerapan Deep Learning serta perannya sebagai fasilitator dalam kegiatan P5. Yang ketiga, menilai kontribusi P5 dengan pendekatan Deep Learning dalam membentuk karakter serta kemampuan berpikir kritis peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil observasi terkait pelaksanaan P5 di SMPN 3 Gunung Sari. Pada pelaksanaan tersebut terdapat beberapa tahap. Itu tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Dan dalam tahap ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu penentuan tema dan topik proyek. Pemilihan tema menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tema inilah yang akan menjadi dasar kegiatan serta kompetensi yang akan dikembangkan pada diri siswa. Pada SMP 3 Gunung Sari memilih dua tema yang dianggap sangat relevan dengan isu aktual serta konteks loyal masyarakat sekitarnya, yaitu yang pertama yaitu suara demokrasi dan yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kedua tema tersebut dipilih sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa dan siswi SMPN 3 Gunung Sari. Langkah yang kedua yaitu membentuk tim fasilitator. Nah, setelah penentuan tema, langkah berikutnya adalah membentuk tim fasilitator atau tim yang teaching di SMPN 3 Gunung Sari. Pada SMP
SMPN 3 Gunungsari, tim fasilitator terdiri dari 2 orang guru yang ditugaskan dalam satu kali pelaksanaan P5, lalu bergantian dengan guru lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Tim ini berperan penting sebagai penggerak, pembimbing, dan penilai dalam setiap tahap kegiatan proyek. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan. Nah, langkah ketiga dalam tahap perencanaannya itu pada SMP 3 Gunungsari, penyusunan jadwal kegiatan dilaksanakan secara terjadwal dan terintegrasi ke dalam proses pembelajaran reguler. Sekolah menetapkan bahwa P5 dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dengan durasi 1 jam pelajaran yang diambil dari total 3 jam pelajaran pada satu mata pelajaran tertentu. 2 jam pelajaran lainnya tetap digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sesuai kurikulum. Model ini diterapkan agar pelaksanaan kegiatan kurikuler berbasis P5 dapat berjalan beriringan dengan kegiatan akademik tanpa mengganggu kurikulum utama. Dengan pola integratif seperti ini, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang lebih kontekstual karena antara teori dan kelas dan praktik di lapangan saling melengkapi. Tahap pelaksanaannya. Pada SMP 3 Gunungsari terdapat beberapa langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan tersebut. Yang pertama itu pengenalan tema. Guru memperkenalkan tema proyek apa yang akan digunakan kepada peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran awal mengenai makna dan pentingnya tema yang diangkat, dan tujuan agar siswa nantinya memiliki pandangan yang terkait dengan proyek yang mereka buat. Langkah yang kedua yaitu kontekstualitas. Nah, tahap kedua yaitu kontekstualitas ini yaitu proses mengaitkan konsep yang telah dipelajari dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk menggali berbagai permasalahan yang relevan dengan tema proyek, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya dalam proyek gaya hidup berkelanjutan, siswa dapat mengidentifikasi masalah penumpukan sampah plastik di sekolah, sedangkan pada tema suara demokrasi, mereka bisa mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, jadi melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami masalah secara konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan menjadi akar permasalahan serta kemungkinan solusi yang dapat kita lakukan. Langkah yang ketiga itu aksi nyata. Dalam aksi nyata ini, di mana peserta didik mampu mengeluarkan pemahaman dan hasil analisis mereka menjadi tindakan konkret. Dalam tahap ini, siswa didorong untuk mengambil peran aktif sesuai dengan permasalahan yang telah mereka identifikasi pada tahap sebelumnya. Contohnya pada tema suara demokrasi, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara langsung. Mereka menikmatinya penyusun data tertib, mengatur proses kampanye hingga melakukan pemungutan suara. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah refleksi. Tahap refleksi ini bertujuan untuk meninjau kembali seluruh kegiatan yang telah dilakukan secara menyeluruh. Melalui refleksi, peserta didik dan guru bersama-sama senilai dan sejalan dengan kegiatan proyek yang telah berjalan sesuai tujuan, serta apa saja hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan. Refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok, misalnya melalui diskusi kelas, yaitu presentasi hasil karya siswa yang berpikir kritis tentang pengalaman yang mereka peroleh, nilai-nilai yang dipelajari, serta perubahan sikap dan perilaku yang muncul selama proses proyek. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Evaluasi kegiatan P5 di SMPN 3 Gunungsari dilakukan secara prosesual dan hasil akhir. Guru menilai tidak hanya produk aktif tetapi juga keterlibatan siswa selama proses kegiatan berlangsung. Penilaian mencakup beberapa aspek antara lain inisiatif, kerjasama, kedisiplinan, kreativitas, dan kemampuan refleksi siswa. Nah, pada tahap evaluasi ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu asesmen dan laporan. Guru melakukan asesmen terhadap setiap peserta didik berdasarkan indikator yang telah mereka tetapkan dalam panduan pelaksanaan P5. Penilaian ini tidak hanya menilai kemampuan akademik tetapi juga mencerminkan perkembangan karakter dan sikap sosial siswa. Dalam proses ini, guru mencatat sejauh mana siswa dapat mampu menumbuhkan ide-ide kreatif, partisipasi aktif, serta dalam tahap kegiatan tersebut menunjukkan tanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, guru juga menilai kemampuan siswa dalam menerima dan melaksanakan arahan yang baik, serta bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, integritas dalam dan selama proses proyek berlangsung. Terus langkah yang kedua yaitu analisis hasil. Pada tahap ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan dari tema yang diangkat dalam P5 tercapai. Guru menelaah hasil asesmen, membandingkannya dengan capaian pembelajaran yang
telah ditentukan di kegiatan awal. Analisis ini berfokus pada keberhasilan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai profil Pancasila, profil pelajar Pancasila seperti kemampuan berpikir kritis, kerjasama dalam kelompok, serta kontribusi dan menciptakan solusi bagi permasalahan yang dikaji. Melalui analisis ini, guru tidak dapat mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh siswa, baik secara individu maupun kolektif, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan berikutnya. Terus langkah yang ketiga yaitu tindak lanjut. Hasil evaluasi dan analisis ini dijadikan bahan untuk merancang tindak lanjut kegiatan P5 di masa yang mendatang. Tindak lanjut ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek baik dari sisi peserta didik maupun fasilitator, yaitu guru dan tim pelaksana, menggunakan hasil evaluasi untuk memperkuat motivasi belajar agar lebih aktif, percaya diri, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam kegiatan berikutnya. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kerjasama antara guru dan fasilitator agar koordinasi dan pembimbingan kepada siswa lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan P5 tidak hanya dapat menjadi proyek sementara, tetapi juga berkembang menjadi proses-proses pembelajaran yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pembentukan karakter peserta didik. Sekian pemaparan mengenai pelaksanaan P5 pada sekolah SMPN 3 Gunung Sari. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya terkait keterlaksanaan P5 di SMA 1 Labu Api. Poin-poinnya itu sama. Yang pertama tahap perencanaan, yang pertama tahap pengenalan tema di SMA 1 Labu Api. Di SMA 1 Labu Api ini memilih 4 tema utama yang dianggap relevan dan kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang pertama ada suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, serta seni dan olahraga. Alasan dari pemilihan tema ini adalah berkaitan erat dengan pembentukan karakter siswa, di mana siswa diharapkan berakhlak mulia, kreatif. Pemilihan tema ini kontekstual dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, yang dimana siswa diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar sekaligus pengalaman yang bermakna. Yang kedua, membentuk tim fasilitator. Setelah pemilihan tema pada SMA 1 Labu Api, selanjutnya pembentukan tim fasilitator. Guru dibentuk menjadi tim khusus untuk mendukung kelancaran dan keaktivitasan pelaksanaan proyek P5. Masing-masing guru akan menjadi penanggung jawab sesuai dengan proyek P5 yang diampu. Setiap tema kan memiliki karakteristik, tantangan, dan tujuan pembelajaran yang berbeda, sehingga di sini guru berperan bukan hanya sebagai mengarahkan, tetapi guru sebagai fasilitator. Masing-masing siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan didampingi oleh guru pengampu tema. Peran guru dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai pengajar seperti dalam pembelajaran konvensional, melainkan guru sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, penyusunan jadwal kegiatan. Pada SMA 1 Labu Api, kegiatan proyek dilaksanakan secara terjadwal dan terintegrasi ke dalam proses pembelajaran reguler. Sekolah menetapkan bahwa P5 dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Jadwal yang teratur dapat membantu guru dalam melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala. Dengan adanya waktu yang khusus, setiap minggu kegiatan P5 ini menjadi lebih berkesinambungan. Namun sekarang P5 di SMA 1 Labu Api sudah tidak memiliki jam sendiri, melainkan P5 ini sudah dilebur atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa diarahkan atau diperintahkan untuk membuat cerpen, di mana ini mencerminkan P5. Siswa harus menghasilkan suatu produk dan produknya itu berupa karya tulis cerpen. Baik, yang kedua tahap pelaksanaan pada SMA 1 Labu Api. Yang pertama, pengenalan tema dan konsep. Pada tahap awal, guru akan memperkenalkan tema yang akan dilaksanakan seperti kewirausahaan, demokrasi, serta seni dan olahraga. Tujuannya agar siswa memahami makna dan tujuan dari proyek yang akan diangkat nantinya. Siswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang bercerminkan pada prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila, seperti nilai gotong royong yang mencakup kolaborasi, kreativitas, dan kemandirian siswa. Yang kedua, kontekstualisasi dan eksplorasi masalah. Di sini siswa diajak mengaitkan tema proyek dalam kondisi nyata di lingkungan sekitar mereka. Semisalnya pada gaya hidup berkelanjutan, siswa akan mengelola sampah daun kering di lingkungan sekolah
yang akan dijadikan pupuk. Sedangkan pada tema demokrasi, siswa akan menggunakan hak suaranya untuk terlibat secara langsung pada pemilihan ketua OSIS dan ketua kelas di dalam kelas. Yang ketiga ada aksi nyata atau pelaksanaan proyek. Setelah memahami permasalahan, siswa akan melakukan aksi nyata atau mempraktikannya secara langsung sesuai dengan tema yang dibagikan. Pada tahap ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian. Pada tahap ini, siswa mampu menghasilkan suatu proyek yang menjadi indikator keberhasilan siswa. Yang keempat ada refleksi dan evaluasi. Setelah kegiatan selesai, akan dilakukan refleksi bersama antara guru dan siswa. Jadi guru akan meninjau kembali proses yang telah dijalankan, mengidentifikasi tantangan dan serta nilai karakter yang terlihat selama siswa sedang mengerjakan proyek. Refleksi ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas, presentasi karya dan pameran hasil produk seperti pameran pupuk ekobrik dan minyak PCO. Jadi guru akan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa berdasarkan tema yang dikerjakan. Baik, saya akan menyinggung terkait laporan dan modul P5 pada SMA 1 Labu Api. Yang pertama terkait laporan kegiatan, yaitu memilih tema hidup gaya berkelanjutan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai 31 Agustus 2024 tahun lalu di kelas. Nah, setiap pertemuannya didampingi atau dibimbing oleh guru pengampu tema masing-masing. Adapun rangkaian kegiatannya mencakup yang pertama, pembagian kelompok dan pengenalan atau pemaparan materi. Yang kedua, pembuatan minyak fermentasi PCO. Yang ketiga, penyaringan minyak. Yang keempat, evaluasi hasil pembuatan. Yang kelima, pengulangan proses bagi kelompok yang gagal sedangkan yang sudah berhasil membuat laporan. Dan yang keenam, pembuatan dan finalisasi laporan kegiatan. Adapun hasil produk dari PCO ini sudah sempat dipamerkan dalam acara Gebiar Merdeka Belajar yang memperingati HUT Republik Indonesia. Jadi guru akan mencatat kehadiran siswa atau keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Jadi laporan proyek baik, sebagian besar kelompok berhasil menghasilkan produk minyak PCO. Kegiatan ini juga menjadi ajang kerjasama dan keterampilan siswa. Nah, selanjutnya terkait modul proyek P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan juga. Adapun topiknya juga pembuatan minyak PCO dari kelapa di kelas 12. Aspek ada tujuan, langkah-langkah pembuatan, tahap perencanaan, dan yang terakhir evaluasi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini mencakup konsep dasar minyak kelapa murni atau PCO, mengenali bahan yang diperlukan dan melakukan langkah-langkah pembuatan PCO secara mandiri oleh siswa. Yang selanjutnya, mengetahui manfaat PCO bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, langkah-langkah pembuatan PCO ini mencakup yang pertama, persiapan kelapa. Jadi kelapa dikupas dan dipotong dagingnya. Yang kedua, menghaluskan kelapa di blender lalu diparut dan diperas menjadi santan. Yang ketiga, penyaringan santan, yaitu pemisahan santan dari ampas. Yang keempat, fermentasi. Jadi santan dibiarkan 24-48 jam hingga muncul lapisan minyak. Dan yang kelima, mengumpulkan minyak, mengambil lapisan atas dengan sendok kayu. Dan yang terakhir, penyimpanan. Jadi santan tersebut disimpan dalam botol kaca bersih lalu ditempatkan pada tempat yang sejuk. Adapun yang ketiga, tahap pelaksanaannya mencakup pengenalan, yaitu membahas PCO. Yang kedua, kontekstualisasi, yaitu melihat potensi kelapa di wilayah Labu Api atau di daerah Labu Api. Yang ketiga, praktik pembuatan PCO, lalu refleksi. Jadi peserta didik menyadari potensi ekonomi dari produk tersebut. Dan yang keempat, evaluasi atau asesmen melalui kerjasama kelompok, cara promosi atau pengenalan produk tersebut, dan laporan akhir proyek. Nah, jadi terkait modul proyek PCO ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan
melatih keterampilan wirausaha, dan menumbuhkan kepedulian lingkungan dengan memanfaatkan bahan alami yang tersedia di alam. Baik, adapun tahap keterlaksanaan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi kegiatan P5 di Sekolah SMA 1 Labu Api ini dilakukan secara menyeluruh, mencangkup proses dan hasil akhir pembelajaran. Penilaian tidak hanya difokuskan pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada sikap, keterlibatan, dan perkembangan karakter siswa selama kegiatan proyek sedang berlangsung. Di sini guru berperan aktif dalam mengamati serta mencatat perkembangan siswa pada setiap tahap proyek, baik dalam hal kerjasama, tanggung jawab, maupun ada asesmen dan laporan guru. Jadi guru melakukan asesmen formatif atau memantau dan sumatif atau mengukur hasil proses peserta didik atau siswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan panduan pelaksanaan P5. Adapun asesmen ini menilai sejauh mana sih perkembangan atau kemampuan siswa untuk mampu berinovasi, berkolaborasi, dan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti misalnya nilai gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan pelaksanaannya. Guru menilai aspek partisipasi siswa dalam proyek, kemampuan mengemukakan Setelah asesmen selesai, guru akan menyusun laporan hasil kegiatan yang berisi deskripsi pengembangan setiap siswa baik secara individu maupun berkelompok. Nah, laporan ini akan menjadi bahan refleksi bagi guru dan sekolah untuk memperbaiki pelaksanaan proyek P5 ke depannya. Yang kedua, analisis hasil. Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dari tema proyek ini dapat tercapai. Guru menganalisis data hasil asesmen dengan membandingkan capaian siswa terhadap kompetensi dan nilai-nilai yang diharapkan. Misalnya pada tema kewirausahaan, guru akan menilai keberhasilan siswa dalam menghasilkan suatu produk yang ketiga atau yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi yang dijadikan dasar pengembangan dan perbaikan pelaksanaan P5 atau profil proyek pelajar Pancasila ini. Guru dan tim pelaksana merancang strategi agar pembelajaran lebih menarik, kontekstual, dan bermakna bagi siswa. Tindak lanjut ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar guru sebagai fasilitator, meningkatkan kreativitas siswa, serta menanamkan semangat kemandirian dan tanggung jawab. Selain itu, sekolah juga mendorong siswa untuk terus mengembangkan hasil proyeknya menjadi produk yang berkelanjutan, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, yang misalnya menjual hasil atau karya seni yang telah dibuat. Meskipun P5 ini tidak memiliki jam sendiri, namun P5 ini sudah diintegrasikan atau dilebur ke dalam mata pelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru memerintahkan siswanya untuk membuat cerpen atau cerita pendek. Hal ini yang mencerminkan bahwa siswa harus menghasilkan suatu produk pada P5 ini. Produknya itu berupa cerpen hasil karya tulis. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tema dan proyek P5. Pada awal penerapannya, P5 memiliki jam khusus di luar kegiatan pembelajaran reguler. Namun menurut hasil wawancara kami, saat ini keberadaan P5 sudah terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Artinya, P5 tidak lagi menjadi program terpisah dengan waktu khusus, melainkan nilai-nilainya diterapkan dan dihidupkan dalam berbagai kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas. Sementara itu, pendekatan deep learning kini menjadi program utama yang diimplementasikan sekolah, namun pada dasarnya tujuan keduanya sama,
yaitu mengembangkan kemampuan berpikir mendalam, kreativitas, dan karakter siswa melalui pengalaman nyata. Dalam pelaksanaan P5 di SMP 3 Gunung Sari, terdapat dua tema utama yang dikembangkan oleh sekolah, yaitu suara demokrasi dan gaya hidup berkelanjutan. Kedua tema ini dipilih berdasarkan analisis kebutuhan sekolah serta kesesuaiannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan isu yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Pada tema suara demokrasi bertujuan menanamkan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tema ini, siswa belajar bagaimana proses demokrasi berlangsung, bagaimana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menyampaikan pendapat, serta bagaimana mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Kegiatan utama dalam tema ini diwujudkan melalui pemilihan ketua OSIS yang sepenuhnya dikelola oleh siswa. Seluruh proses mulai dari tahap pencalonan, pembuatan visi dan misi, kampanye, pembuatan surat suara, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara mandiri oleh peserta didik dengan pendampingan guru. Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang hanya memberikan arahan dan memastikan jalannya kegiatan sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Guru menilai bahwa tema demokrasi sangat penting diperkenalkan sejak dini agar siswa memahami bahwa demokrasi tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas atau tindakan anarkis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keadilan dan persatuan. Nah, tema kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tema ini berfokus pada penanaman kesadaran lingkungan dan tanggung jawab ekologis di kalangan peserta didik. Tema ini muncul dari kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya permasalahan sampah plastik yang makin meningkat di tempat pembuangan serta di lingkungan sekolah. Nah, melalui proyek ini siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam serta memanfaatkan kembali barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai guna. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas seperti botol plastik, kaleng, kertas, dan kardus dari lingkungan sekolah yang kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif dan fungsional. Nah, hasil karya siswa antara lain yaitu seperti pot bunga dari botol plastik, hiasan gantung dari gelas plastik, serta kotak pensil dari kaleng minuman. Nah, produk-produk tersebut tidak hanya menunjukkan keterampilan tangan dan kreativitas siswa, tetapi juga menanamkan nilai ekonomis dan ekologis. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa bara yang dianggap tidak berguna sekalipun dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan manfaat. Nah, guru menilai bahwa tema gaya hidup berkelanjutan ini sangat relevan dengan konteks lokal, mengingat persoalan sampah menjadi isu penting di wilayah sekitar Gunung Sari. Nah, dengan mengangkat tema ini, sekolah tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, pada SMA Negeri 1 Labu Api, sekolah mengangkat 4 tema yaitu suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, serta seni dan olahraga. Pada tema demokrasi, siswa belajar memahami pentingnya partisipasi dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaannya dilakukan melalui simulasi pemilihan umum di lingkungan sekolah. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka, dimulai dari kegiatan sederhana seperti pemilihan ketua kelas hingga kegiatan yang lebih besar yaitu pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk mengenal proses demokrasi sejak dini, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Dengan kegiatan ini, siswa diharapkan memahami bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan keputusan bersama. Kegiatan ini menjadi cerminan nyata dari kehidupan demokrasi di masyarakat seperti pemilihan kepala desa, gubernur, hingga presiden, sehingga siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara langsung melalui pengalaman nyata. Tema kedua adalah gaya hidup berkelanjutan.
yang bertujuan menumbuhkan jiwa mandiri, inovatif, serta kemampuan siswa dalam menciptakan produk yang bernilai guna. Di SMA Negeri 1 Labu Api, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Siswa didorong untuk mengembangkan kreativitas dalam mengolah bahan-bahan sederhana menjadi produk yang bermanfaat. Nah, guru berperan sebagai pembimbing dan pengarah, memberikan materi dasar, namun proses utama dilakukan oleh siswanya sendiri. Mereka belajar mengamati kebutuhan lingkungan, merancang ide produk, mempraktikkan pembuatan, hingga memasarkan hasil karya mereka. Beberapa contoh produk yang dihasilkan peserta didik yaitu pupuk organik dari daun kering yang dikumpulkan dan diolah menjadi kompos. Ada juga EcoBrick, yaitu botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-organik untuk dijadikan bahan ramah lingkungan. Ada juga minyak VCO dengan bahan utama kelapa yang diolah menjadi obat jerawat alami dan bahan dasar skincare wajah. Nah, produk-produk ini tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan, tetapi juga dipamerkan dan diperjualbelikan dalam berbagai acara, seperti ulang tahun Lombok Barat dan kegiatan pameran sekolah. Hal ini memberikan pengalaman nyata bagi siswa tentang proses produksi hingga pemasaran produk, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap karya mereka sendiri. Tema selanjutnya adalah tema kewirausahaan. Nah, kegiatan siswa lebih banyak difokuskan pada pembuatan berbagai produk kreatif yang bernilai jual. Peserta didik membuat makanan khas daerah sebagai bentuk pelestarian kuliner lokal. Semua produk makanan tersebut kemudian dipasarkan melalui bazar sekolah. Dari kegiatan ini, siswa belajar bagaimana mengubah ide sederhana menjadi produk yang bernilai ekonomi dan menarik minat konsumen. Lalu pada tema seni dan olahraga menjadi wadah bagi siswa SMA Negeri 1 Labu Api untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas melalui kegiatan seni pertunjukan. Dalam tema ini, sekolah mendorong siswa untuk menciptakan sendiri karya tari yang akan dipentaskan di acara sekolah maupun kegiatan daerah. Nah, guru hanya berperan sebagai pendamping dan pengarah, membantu siswa menyesuaikan bagaimana gerakan sesuai dengan tema yang diangkat, serta memastikan nilai-nilai budaya dan estetika tetap terjaga. Nah, kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan fisik dan seni, tetapi juga membentuk sikap percaya diri, kerjasama tim, serta kecintaan terhadap budaya lokal. Melalui proses penciptaan dan pementasan tari, siswa belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan ekspresi diri, sekaligus memperkuat karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang P5 membentuk profil pelajar Pancasila pada SMPN 3 Gunung Sari. Karakter yang terbentuk pada SMP 3 Gunung Sari ini tercermin pada prinsip Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa belajar bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab saat melaksanakan pemilihan ketua OSIS, mencerminkan nilai keimanan dan akhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Kegiatan Suara Demokrasi menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan pendapat, membiasakan siswa hidup damai di lingkungan yang beragam. Yang ketiga ada gotong royong. Proyek dilaksanakan secara berkelompok, melatih kerjasama, saling membantu, dan menghargai peran teman dalam menyelesaikan tugas bersama. Yang keempat ada mandiri. Guru hanya membimbing, sementara siswa merancang dan melaksanakan kegiatan sendiri, melatih tanggung jawab serta kepercayaan diri sendiri. Yang kelima ada bernalar kritis. Dalam tema gaya hidup berkelanjutan, siswa menganalisis masalah sampah dan mencari solusi dengan mengolah barang bekas menjadi karya bermanfaat. Yang keenam ada kreatif. Siswa menampilkan ide dan inovasi dengan membuat vas bunga, hiasan, dan produk dari
barang bekas, menunjukkan kemampuan berkreasi dan berinovasi. Di sini ada P5 membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada SMA 1 Labu Api. Proyek P5 membantu siswa dalam mengembangkan karakter yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan prinsip profil pelajar Pancasila pada SMA 1 Labu Api. Nilai yang ditanamkan yaitu nilai keagamaan dan nilai kedisiplinan. Sekolah memiliki program untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Seperti yang pertama ada kegiatan intak setiap Jumat. Siswa akan rutin melaksanakan intak pada hari Jumat dengan membaca Yasin bersama di musola sekolah yang diarahkan dan dibersamai oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua ada sholat zuhur bersama. Siswa akan melaksanakan sholat zuhur secara bersama. Siswa tidak diperbolehkan pulang sebelum melaksanakan sholat zuhur bersama, dan siswa selain agama Islam juga akan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Yang ketiga ada literasi. Literasi membaca Al-Quran setiap pagi. Siswa akan membaca Al-Quran berupa ayat-ayat pendek sebelum mata pelajaran pertama berlangsung. Yang keempat ada pembiasaan disiplin. Siswa diharapkan datang jam 7 pagi, tidak boleh terlambat agar dapat membaca ayat-ayat pendek secara bersama-sama sebelum mereka masuk kelas. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya terkait dengan perbedaan antara P5 dengan pendekatan deep learning. Program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila saat ini telah diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Artinya, P5 tidak lagi memiliki waktu atau jam pelaksanaan tersendiri seperti sebelumnya, melainkan nilai-nilai dan tujuan dilebur dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Sementara itu, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan metode yang menekankan pada proses pemahaman konsep secara utuh dan bermakna. Dalam pendekatan ini, guru tidak terburu-buru berpindah ke materi berikutnya sebelum memastikan siswa benar-benar memahami topik yang sedang dibahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan P5 dan deep learning. Yang pertama, kurang motivasi dan daya tangkap siswa masih rendah. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan P5 adalah rendahnya motivasi belajar dan daya tangkap siswa. Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami tujuan kegiatan P5, sehingga mereka cenderung pasif dan kurang berpartisipasi aktif. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal. Adapun solusi yang kami tawarkan, guru perlu memberikan bimbingan dan arahan yang intensif agar siswa lebih termotivasi dan terarah dalam mengikuti kegiatan P5. Pendekatan yang menyenangkan seperti kerja kelompok, diskusi terbuka, dan apresiasi terhadap hasil karya siswa. Dan ada juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang kedua, kurangnya pendanaan dalam kegiatan P5. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terutama di SMA Negeri 1 Labu Api yang kami wawancarai, pendanaan menjadi kendala utama. Biaya pembuatan produk tidak hanya ditanggung oleh sekolah, tetapi juga ditanggung oleh siswa. Hal ini membuat beberapa kegiatan proyek tidak bisa berjalan secara maksimal karena keterbatasan alat dan bahan. Dan adapun solusi yang kami tawarkan, sekolah dapat memanfaatkan bahan dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar seperti barang bekas, bahan alami, atau limbah yang dapat diolah menjadi produk bernilai guna. Selain menghemat biaya, hal ini juga menumbuhkan kreativitas dan kepedulian lingkungan pada diri siswa. Yang ketiga, pemahaman guru tentang deep learning masih terbatas. Sebagian besar guru
masih belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan deep learning. Guru perlu waktu untuk berpartisipasi dalam perubahan kurikulum dan memahami pendekatan pembelajaran yang menuntut pemikiran kritis serta refleksi mendalam. Dan adapun solusi yang kami tawarkan, guru dianjurkan untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang membahas penerapan deep learning dan strategi pembelajaran inovatif. Melalui pelatihan, guru dapat memperluas wawasan, mengembangkan metode pembelajaran yang menarik, serta lebih siap menerapkan konsep pembelajaran mendalam. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar. 2-3 kucing berlari. Kalau ada tugas, jangan lari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.